Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, pada video kesempatan kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron satu pintu ya. Informasi dari orangnya itu katanya nggak dingin ya. Katanya nggak dingin, dan informasi juga habis diservis bertahan seminggu. Habis itu udah nggak dingin lagi. Nah seperti itu ya kurang lebih ya informasinya. Nah sekarang kita cek di bagian belakang ya. Langkah awal yaitu kita memastikan apakah kompresornya itu hidup atau enggak. Nah terutama itu ya teman-teman ya, kalau mau ngecek kulkas yaitu pastikan kompresornya itu hidup atau enggak. Nah kebetulan untuk di sini kulkas ini sudah mengalami pergantian kondensor ya, kondensor. Nah ini kondensornya menggunakan ukuran 8 ya, ukuran 8. Kalau bisa 10 itu lebih enak ya. Dan di sini untuk di bagian filter itu masih dengan bawaan aslinya, nggak ada pergantian ya untuk filter. Jadi pergantian hanya di bagian kondensor saja. Saran saya kalau misalkan melakukan pengelasan seperti ini, filter itu harus diganti ya. Oke, selanjutnya kita tes. Kita akan hidupkan. Kita cek ampernya. Di sini ampere menunjukkan angka 2,9 ya, hampir 3 ampere. Nah, untuk ampere sekian 2, atau kita bulatkan lah sekitar 3 ampere, itu pertanda bahwa kompresornya itu nggak hidup ya. Harusnya berapa mas kalau misalkan kompresor hidup? Nah untuk kompresor hidup itu berada di sekitar 0,6 sampai 0,7 ya. Kalau misalkan tinggi ada kemungkinan kompresornya itu nggak jalan ya. Bisa jadi relaynya rusak ataupun kompresornya itu macet ya. Nah di sini setelah saya cek, kita langsung cek di bagian yang termudah dulu ya. Sebelum kita menggunakan cara lain, kita cek dulu untuk di bagian relay dan juga overloadnya. Nah di sini ini adalah relay dan overload. Nah jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan ketika alat ini mengalami kerusakan. Kalau misalkan di bagian relay itu mengalami kerusakan, itu biasanya tanda-tandanya itu kompresornya itu nggak mau start ya, atau dengung, kompresornya itu panas. Contoh seperti ini, contoh di video kali ini kan macet ya. Itu macetnya itu bisa jadi dari relay yang udah pecah. Nah kebetulan di sini setelah kita cek untuk di bagian relay itu nggak ada masalah. Nah lalu bagaimana mas kalau misalkan kerusakannya itu di bagian overload? Nah kalau misalkan kerusakan di bagian overload, jadi teman-teman bisa simak ya. Kalau kerusakan di bagian overload, otomatis kulkas ini nggak bakalan teraliri setrum ya. Kompresor pun nggak panas ya kalau misalkan overloadnya itu putus atau mengalami kerusakan. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau misalnya overload yang rusak, otomatis kompresor itu nggak panas dan nggak getar ketika dicolokin. Yang pasti seperti tidak teraliri setrum. Beda halnya dengan relay ya. Kalau misalkan relay yang mengalami kerusakan, itu biasanya kompresornya itu tetap panas tapi nggak bisa jalan. Biasanya hanya getar saja. Nah untuk memastikan apakah kompresornya itu jalan atau enggak, kalau misalkan teman-teman nggak datang ampere ya, untuk memastikan apakah kompresor itu jalan atau enggak, teman-teman bisa cek di bagian evap. Ketika kompresor itu sudah jalan, teman-teman bisa cek di bagian evap atau tempat es batu. Nah di sana itu harusnya ada suara desis ya kalau misalkan kompresornya itu jalan, getar jalan. Karena getar macet sama getar jalan itu hampir sama ya. Nah di sini untuk relay itu terhubung ya, dan kemungkinan kalau terhubung di bagian bimetalnya itu biasanya nggak ada masalah ataupun nggak pecah ya. Selanjutnya, cara selanjutnya kita langsung melakukan penjemperan ya. Nah ini kita jumper, ini adalah jurus terakhir kalau misalkan relaynya bagus, segala macam bagus,
Nah, terus kompresornya itu nggak mau start. Nah, ini caranya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan 3 kabel seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek. Jadi untuk yang warna coklat ini overload ya. Nah, ini jalur overload ini. Nah, kemudian untuk yang warna kuning hijau ini adalah running ya, runningnya. Nah, itu yang kita hubungkan ke bagian sekunnya ini. Ini untuk relay kan ada 2 lubang. Jadi yang dipasang di bagian sekun untuk running untuk warna kuning hijau, dan selanjutnya untuk warna biru yaitu starting ya, starting. Jadi kita harus tandai dulu. Jadi untuk overload yang warna coklat dan running warna kuning hijau. Nah, sekarang cara menghubunginya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Untuk overloadnya ini kita siapkan satu buah colokan ya. Satu kabel itu masuk ke overload dan satu kabel lagi itu masuk ke kabel running ya. Nah, pas nanti pada saat kita hidupkan nanti kita bisa gabungin seperti ini ya. Nah, ini kita jumper seperti ini sampai kompresornya itu benar-benar hidup ya. Nah, sekarang kita coba hubungkan 1 2 3. Nah, di sini untuk kompresor untuk jumpernya itu sama sekali tidak ada percikan listrik ya. Jadi nggak ada percikan sama sekali. Nah, ini buat ngejawab yang kemarin, Bang punya saya di jumper nggak ada percikan ya. Nah, ini kalau misalkan nggak ada percikan seperti ini, itu ada kemungkinan salah satu spool itu mengalami putus ya. Harusnya kalau misalkan spoolnya itu nggak ada yang putus ataupun bagus semua, itu kalau misalkan kita jumper seperti itu biasanya keluar percikan ya. Nah, ini kita pastikan menggunakan AVO apakah spoolnya itu bagus atau enggak. Nah, ini dari overload ke starting. Nah, di sini dari overload ke starting itu tidak ada nilai ya, OL. Jadi kalau misalkan OL ini yang pasti tidak connect ya. Nah, dari overload ke running itu keluar angka. Namun dari overload ke starting tidak keluar angka. Dari starting ke running juga sama, tidak keluar angka ya. Nah, ini udah fix, bisa dipastikan ini spoolnya yang mengalami masalah, yaitu jalur yang bermasalah itu di bagian jalur starting ya. Jadi jalur biru ini. Nah, jadi itu yang putus ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Ada 2 opsi ya. Kita bisa melakukan pembongkaran. Kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa langsung ganti kompresor. Karena kalau misalkan udah seperti ini udah fix, langsung diganti ya kompresornya, ataupun dibongkar juga nggak masalah. Mana aja dua cara itu bisa dilakukan ya. Nah, oke, untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman juga, punya saya itu ketika dicolokin hidup beberapa detik Bang, dicolokin itu langsung bunyi cetek gitu. Nah, itu bukan berarti hidup ya, itu melainkan kompresornya itu gagal start ya, gagal hidup. Nah, bisa jadi di 2 item ini ya, bisa jadi relaynya yang rusak ataupun kompresornya yang macet. Nah, bagaimana kalau misalkan kompresor macet? Bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi langkah pertama bisa cek dulu relaynya apakah bagus atau enggak. Selanjutnya kalau misalkan bagus bisa lakukan penjemperan. Kalau misalkan relaynya rusak bisa dibelikan dulu untuk relaynya. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.